Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadili dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya, jurusan S1 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mencoba menganalisis strategi bisnis yang dilakukan oleh salah satu brand. Tujuan dari menganalisis strategi bisnis ini adalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah manajemen strategi. Pertama, yang akan saya analisis adalah mengenai competitive dynamics. Yang kedua, corporate strategy. Yang terakhir, strategi level bisnis. Sebelum saya menganalisis, saya akan coba berdiskusi salah satu brand yang akan saya analisis, yaitu brand Oreo. Oreo pertama dikenalkan pada 6 Maret 1912, dan brand Oreo ini merupakan salah satu merek yang terlaris di Amerika Serikat pada saat itu, di mana biskuit ini dijual dengan merek Nabisco, dan pada abad ke-21 Oreo ini menjadi cookies dengan penjualan nomor 1 secara global. Sedangkan di Indonesia sendiri, Oreo ini diproduksi oleh PT Mondelez Indonesia Manufaktur dan PT Nabisco Indonesia, yaitu sekitar tahun 2008, dan sekitar tahun 2013 diproduksi oleh PT Kraft Indonesia, tepatnya di Cikarang, Bekasi. Di sini saya akan mencoba menganalisis dari competitive dynamics, di mana competitive dynamic ini adalah perubahan yang terjadi pada periode tertentu, biasanya ini antara tahun ke tahun. Dengan demikian, dinamika persaingan, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan tersebut, yaitu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yaitu tujuannya apa? Tujuannya untuk memperebutkan pelanggan pada periode tertentu. Dari kompetitif dinamik di sini, pertama yaitu ada fast cycle market. Fast cycle market adalah kondisi pasar di mana kemampuan perusahaan yang berkontribusi untuk keunggulan kompetitifnya tidak dilindungi, yaitu dari peniruan-peniruan di mana peniruan tersebut berlangsung secara cepat dan harga yang lebih murah atau harga yang murah. Tujuannya dari fast cycle market adalah pertama, yaitu untuk mempercepat pengembangan barang maupun jasa. Terus yang kedua, yaitu untuk mempercepat masuk ke pasar baru. Ketiga, yaitu memelihara kepentingan atau memelihara kepemimpinan pasar atau market leadership. Yang keempat, yaitu untuk membentuk standar teknologi industri. Yang kelima, yaitu berbagi risiko dan biaya. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengatasi ketidakpastian. Yang kedua, yaitu di sini ada slow cycle market. Slow cycle market adalah keunggulan kompetitifnya, yaitu keunggulan perusahaan terlindungi dari peniruan, biasanya untuk jangka waktu yang lebih lama, di mana intimidasi ini lebih mahal. Dengan demikian, keunggulan kompetitif ini berkelanjutan selama periode yang lebih lama dari pasar yang disebutkan.
Tujuannya dari solusi market adalah yaitu untuk mendapatkan akses ke pasar yang dibatasi. Terus yang kedua yaitu untuk mendirikan wiralaba di pasar baru. Yang ketiga yaitu untuk mempertahankan kestabilan di pasar. Terus yang terakhir yaitu di sini ada standar market. Standar market adalah keunggulan kompetitif perusahaan juga dilindungi dari intimidasi, di mana jangka waktunya itu lebih lama dari fase cycle. Terus akan tetapi lebih pendek dari seluruh cycle market gitu. Tujuannya adalah untuk pertama untuk mendapatkan market slow power, yang kedua yaitu untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang komplementer, yang ketiga yaitu untuk membuat skala ekonomi yang lebih baik, yang keempat yaitu untuk mengatasi rintangan perdagangan, yang kelima yaitu untuk mendapatkan tantangan dari persaingan luar, terus yang terakhir yaitu belajar ilmu pengetahuan tentang teknik dan bisnis. Di sini pertanyaannya adalah, menurut saya dinamika yang dilakukan blend Oreo yaitu slow cycle market, di mana peniruan tersebut berlangsung cepat dan dengan harga yang murah. Jadi keunggulan kompetitifnya ini berkelanjutan dalam fase cycle market gitu. Yang selanjutnya yaitu ada corporate strategy, di mana corporate strategy adalah perusahaan-perusahaan saling bekerja sama. Tujuannya yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari strategi ini biasanya strategi kerjasama untuk menciptakan nilai tinggi bagi pelanggan, di mana nilainya harus melebihi biaya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan nilai tersebut dan untuk membangun posisi relatif dalam persaingan. Di sini dalam corporate strategy ada joint venture. Joint venture adalah aliansi strategi di mana dua atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan baru yang independen. Dan ini untuk apa? Tujuannya itu untuk saling berbagi sumber daya dan kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua ada aliansi strategi ekuitas. Aliansi strategi ekuitas adalah persekutuan di mana dua atau lebih perusahaan untuk menggabungkan sumber daya dan kemampuannya, di mana masing-masing perusahaan sama-sama memiliki presentasi dan kontribusi yang berbeda pada perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu aliansi strategi non-ekuitas. Aliansi strategi non-ekuitas adalah sebuah persekutuan di mana dua atau lebih perusahaan membangun hubungan kontrak untuk berbagi sumber daya, khususnya dan kemampuan untuk menciptakan keunggulan kompetitifnya. Biasanya aliansi ini tidak menciptakan perusahaan yang independen, yaitu yang terpisah sehingga kurang formal dan membutuhkan komitmen yang lebih sedikit dibandingkan dengan joint venture gitu. Pertanyaannya adalah, corporate strategi termasuk tipe aliansi strategi yang mana? Yaitu menurut hemat saya yang dilakukan oleh brand Oreo adalah aliansi strategi, yaitu yang digunakan aliansi strategi non-ekuitas. Selanjutnya, yaitu ada strategi level bisnis. Di sini ada tiga. Pertama, strategi aliansi diversifikasi, strategi aliansi sinergis, dan yang terakhir wiralaba. Aliansi strategi aliansi diversifikasi adalah strategi kerjasama tingkat perusahaan, di mana perusahaan berbagi sumber daya dan kemampuan untuk mendiversifikasikan
menjadi produk baru atau pasar baru. Dan yang kedua yaitu strategi aliansi sinergis. Aliansi strategi sinergis adalah strategi kerjasama tingkat perusahaan, di mana perusahaan berbagi sumber daya dan kemampuannya, yaitu apa? Untuk menciptakan lingkup ekonomis atau economies of scope. Lingkup ekonomis atau economies of scope adalah penghematan biaya sehubungan dengan transfer, kemampuan, dan kompetensi yang dikembangkan dalam satu bisnis tanpa banyak biaya tambahan. Yang ketiga adalah wiralaba. Wiralaba adalah strategi kerjasama di mana perusahaan menggunakan wiralaba sebagai hubungan kontrak untuk berbagi sumber daya dan kemampuan dengan perusahaan lain ataupun partner gitu. Jadi strategi level bisnis yang digunakan oleh brand Oreo adalah aliansi strategi diversifikasi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.